Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Aditya dari jurusan Informatika 13 akan mereview tugas mata kuliah manajemen yang diampu oleh Dr. Muhammad Ridho Hidayat, yaitu dengan salah satu materi yang diambil dengan judul Manajemen Mutu. Pengertian manajemen mutu yaitu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang terlibat untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen mutu adalah kegiatan merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi semua aktivitas dan kerjaan yang harus diselesaikan untuk mempertahankan mutu yang diinginkan. Ini termasuk penentuan kebijakan mutu, pembuatan dan penerapan perencanaan, penjaminan mutu, serta pengendalian dan peningkatan mutu. Mutu atau kualitas ditekankan pada suatu keadaan yang baik dan dapat memuaskan keinginan yang diharapkan. Ini juga disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Manajemen mutu berfokus pada tujuan jangka panjang melalui implementasi jangka pendek. Kesuksesan jangka panjang perusahaan berasal dari kepuasan dan loyalitas pelanggan. TQM atau Total Quality Management mewajibkan semua pemangku kepentingan dalam bisnis bekerja sama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan. Berikutnya yaitu tujuan manajemen mutu. Tujuan manajemen mutu melibatkan banyak pedoman untuk memastikan produk dan jasa yang ditawarkan ke pelanggan, yaitu dengan mempunyai standar yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam penerapan manajemen mutu, semua stakeholder bertanggung jawab meningkatkan proses, produk, atau layanan dan budaya perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perusahaan atau organisasi menetapkan target kualitas yang harus dipenuhi dan disepakati oleh pelanggan dengan mengukur, mengidentifikasi, dan memperbaiki masalah kualitas yang dihadapi, kemudian memastikan produk dan jasa yang diproduksi oleh tim sesuai dengan harapan pelanggan. Manfaat manajemen mutu. Penerapan manajemen mutu pada organisasi atau perusahaan menawarkan banyak manfaat bagi pemilik bisnis. Selain dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, juga dapat membuat perusahaan atau bisnis Anda lebih unggul dari kompetitor. Manfaat lain penerapan manajemen mutu antara lain yaitu yang pertama, lebih memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan, kontrol dan konsistensi dalam kualitas produk dan jasa, meningkatkan manajemen risiko, meminimalisir kesalahan yang bisa mengeluarkan anggaran besar, meregulasi praktik kerja yang baik, dan meningkatkan partisipasi karyawan dalam berproses mencapai tujuan. Manajemen mutu memiliki 4 komponen utama untuk menjaga kualitas. Antara lain, yang pertama yaitu ada perencanaan mutu. Dalam tahap perencanaan, tim bertugas mengidentifikasi standar kualitas yang tepat dan memutuskan cara untuk memenuhi kualitas tersebut. Yang kedua ada peningkatan mutu. Dalam proses meningkatkan kualitas, perlu dilakukan perubahan yang disengaja untuk meningkatkan kepercayaan dan keunggulan produk atau jasa. Yang ketiga, ada kontrol mutu. Ini adalah sebuah upaya terus-menerus untuk membangun integritas dan keunggulan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan di awal proses. Yang keempat, jaminan mutu. Jaminan mutu atau sering disebut Quality Assurance atau QA adalah proses mengaudit persyaratan kualitas untuk memastikan bahwa standar kualitas sudah diterapkan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam proses QA,
akan menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana mengukur kualitasnya, siapa yang mengukur kualitasnya, apa yang akan diukur, berapa unit dan jenis, dan juga kapan saja kualitasnya akan diukur. Berikutnya ada sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu adalah sekumpulan kebijakan, proses, dan prosedur untuk merencanakan dan melaksanakan produksi, pengembangan, dan jasa yang dapat memenuhi persyaratan mutu dari pelanggan. Contoh dari sistem manajemen mutu adalah ISO 9001. Sistem manajemen mutu berdasarkan pada proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengontrol, dan meningkatkan berbagai proses bisnis yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan kinerja bisnis. Prinsip manajemen mutu. Dalam ISO, Komite ISO menetapkan prinsip manajemen mutu yang dinilai penting dalam membangun sistem manajemen yang efektif. Berikutnya adalah 7 prinsip manajemen mutu, yaitu diantaranya yang pertama adalah customer focus atau fokus pelanggan, yaitu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada pelanggan. Perusahaan harus bisa memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan waktu yang akan datang. Perusahaan berusaha memenuhi dan melebihi ekspektasi pelanggan, serta memperbaiki kekurangan yang berasal dari keluhan pelanggan. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Pemimpin dalam struktur organisasi memiliki wewenang membuat tujuan dan arah perusahaan. Pemimpin harus bisa menciptakan dan memelihara lingkungan yang berisi individu-individu yang terlibat dalam mencapai tujuan mutu perusahaan. Berikutnya ada engagement of people atau melibatkan karyawan. Individu di semua tingkatan struktur organisasi perusahaan dipastikan terlibat dalam memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab tugasnya. Karyawan atau SDM yang berkualitas dan kompeten diharapkan bisa memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi perusahaan dalam memberikan value atau mencapai tujuan. Berikutnya adalah pendekatan proses. Hasil yang diinginkan oleh perusahaan dapat diperoleh dengan lebih efektif dan efisiensi ketika kegiatan sumber daya dikelola sebagai suatu proses yang saling keterkaitan. Berikutnya ada improvisasi. Organisasi harus meningkatkan kualitas internal dan eksternal ke arah yang lebih baik secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dan juga lebih unggul dalam persaingan dengan kompetitor. Berikutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. Keputusan ini diambil oleh organisasi, harus berdasarkan data dan fakta yang kemudian dilakukan analisis dan evaluasi agar menghasilkan keputusan yang tepat sasaran. Selanjutnya manajemen hubungan. Manajemen hubungan memiliki hubungan dan menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, bisa membantu organisasi dalam mengoptimalkan kinerja dan value organisasi. Selanjutnya sumber daya. Berbagai elemen perlu dipertimbangkan dengan saat mengembangkan proses untuk mencapai manajemen mutu dengan berbagai langkah, tugas, kontrol, alat, pelatihan, data, persediaan, dan sumber daya lain yang memungkinkan proses berjalan efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu manajemen mutu merupakan serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk mempertahankan mutu, produk, atau jasa yang diinginkan untuk memuaskan pelanggan. Contohnya dari sistem manajemen mutu adalah ISO 9000. Tujuannya adalah untuk memastikan produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar yang sudah ditetapkan dan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Dan manfaatnya yaitu
Dari penerapan manajemen mutu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan perusahaan dari kompetitor. Prinsip manajemen mutu sesuai ISO antara lain fokus pada pelanggan, kepemimpinan, melibatkan karyawan, pendekatan pada proses, improvisasi, pengembalian keputusan berdasarkan data, dan manajemen hubungan dengan para stakeholder. Elemen penting meliputi penentuan proses, penetapkan dan pengukuran input dan output, penetapan posisi berbagai fungsi organisasi, perkiraan potensi risiko dan hasil, penetapan tanggung jawab, dan penentuan stakeholder atau sumber daya. Selain itu, Anda juga merasakan kemudahan melacak tingkat dan nilai stok setiap hari agar tidak terjadi kesalahan yang bisa menyebabkan anggaran membengkak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi atau review dari saya tentang manajemen mutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.